kaum muslimin itu juga bingung karena mereka tidak pernah memprediksi akan menghadapi jumlah pasukan yang begitu banyak. Bayangkan, mereka 3.000 sementara pasukan yang akan dihadapi itu adalah 200.000. Karena itulah mereka kemudian bermusyawarah. Bagaimana ini? 2 malam mereka tinggal di Ma'an memikirkan apa yang akan mereka kerjakan. Ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita sampaikan saja surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan bahwa ternyata kita menghadapi satu situasi di mana jumlah musuhnya teramat amat sangat banyak, 200.000 sementara kita 3.000. Kita tunggu informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin saja Rasulullah itu akan memberikan bantuan kepada kita. Namun kemudian kata Abdullah bin Rawah, apa yang kalian tunggu? Bukankah yang akan kalian hadapi itu adalah apa yang kalian cari? Kita kesini kan mau berperang. Ayo kita terus berperang. Di depan kita itu hanya ada 2, yaitu kemenangan atau syahadah, mati syahid. Kita ini berperang bukan karena jumlah. Kita juga berperang bukan karena kekuatan, akan tapi kita berperang karena ajaran agama kita. Kita berperang karena Allah Subhanahu wa taala, karena agama Islam yang telah memuliakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Apapun keadaannya kita masih bisa beraktivitas dengan nyaman. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman, bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah. Kita akan bahas tentang satu perang yang sangat dahsyat, yaitu perang Mu'tah. Perang Mu'tah yang terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah. Adapun sebab peperangan ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan yang bernama Al-Haris bin Umair guna menyampaikan surat kepada penguasa Busrah. Nah, di tengah perjalanan utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dihadang oleh Surahbil bin Amr al-Ghassani, seorang penguasa yang mendapatkan mandat dari kaisar atas provinsi Balqa. Dia kemudian menangkap Al-Haris bin Umair, menghadapkan kepada raja dan dibunuh. Nah, pembunuhan terhadap delegasi atau duta itu adalah satu kejahatan yang luar biasa, bahkan lebih dari pernyataan perang. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengumpulkan pasukan. Beliau mengumpulkan pasukan sebanyak kurang lebih 3.000
Untuk kaum muslimin jumlah pasukan 3.000 ini adalah satu pasukan yang sangat besar, yang itu terkumpul sangat banyak bagi umat Islam. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat panglimanya. Panglimanya itu adalah Zaid bin Harithah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan pesan, apabila Zaid itu terbunuh, maka yang mengambil alih itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bila Ja'far meninggal dunia, terbunuh juga, maka yang mengambil alih itu adalah Abdullah bin Rawahah. Maka beliau kemudian mengangkat panji berwarna putih disampaikan kepada Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW juga memberikan satu pesan yang berkaitan dengan etika pada saat berperang. Beliau katakan, perangilah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah, di jalan Allah. Jangan berbuat khianat, jangan mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi. Jangan membunuh anak-anak, kaum wanita dan orang yang lanjut usia, serta jangan memotong pohon kurma dan pepohonan yang lain, dan juga jangan kalian menghancurkan bangunan. Etika dalam berperang yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dilepaslah pasukan dari kaum muslimin ini. Pasukan ini kemudian mendapatkan pesan juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya menyampaikan wasiat tentang keimanan kepada penduduk di mana Al-Harits bin Umair itu dibunuh. Beliau katakan, ajaklah mereka ke dalam Islam, siapa tahu mereka itu mau untuk menerima. Kalau mereka menolak, baru kemudian diperangi. Maka kemudian pasukan Islam bergerak menuju utara hingga singgah di Ma'an. Ma'an ini adalah satu kawasan di negeri Syam, yaitu setelah Hijaz Utara. Nah, dari situ kemudian para informan mendapatkan informasi bahwasanya Heraklius itu telah sampai di Ma'ab. Heraklius ini membawa pasukan kurang lebih 100.000, jadi pasukan Romawi. Kemudian ada juga dari kabilah-kabilah yang bergabung, dari kabilah Juzdam, Balqid, Bahra, Balyu dan lainnya, itu sebanyak kurang lebih 100.000 juga. Jadi 100.000 ditambah 100.000 itu 200.000. Sementara jumlah kaum muslimin itu hanya 3.000. Jadi 3.000 menghadapi 200.000. 3 orang nanti menghadapi 200. Nah, ketika mendengar informasi ini, kaum muslimin itu juga bingung, karena mereka tidak pernah memprediksi akan menghadapi jumlah pasukan yang begitu banyak. Bayangkan, mereka 3.000 sementara pasukan yang akan dihadapi itu adalah 200.000. Karena itulah mereka kemudian bermusyawarah, bagaimana ini? 2 malam mereka tinggal di Ma'an memikirkan apa yang akan mereka kerjakan. Ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita sampaikan saja surat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan bahwa ternyata kita menghadapi satu situasi di mana jumlah musuhnya teramat sangat banyak, 200.000 sementara kita 3.000. Kita tunggu informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja Rasulullah itu akan memberikan bantuan kepada kita. Namun kemudian kata Abdullah bin Rawah, apa yang kalian tunggu?
bukankah yang akan kalian hadapi itu adalah apa yang kalian cari itu. Kita kesini kan mau berperang itu. Maka kemudian ayo kita terus berperang. Di depan kita itu hanya ada dua, yaitu kemenangan atau syahadah, mati syahid. Maka ketika Abdullah bin Rawahah itu memberikan semangat kepada teman-temannya dari kaum muslimin, mereka kemudian semangat. Mereka kemudian memang seperti halnya apa yang menjadi tujuan awal, mereka berperang. Yang kata Abdullah bin Rawahah, kita ini berperang bukan karena jumlah, kita juga berperang bukan karena kekuatan, akan tapi kita berperang karena ajaran agama kita. Kita berperang karena Allah Subhanahu wa taala, karena agama Islam yang telah memuliakan kita. Maka kemudian diambillah keputusan mantap bahwa mereka akan tetap menghadapi pasukan Romawi dan sekutunya, walaupun jumlah mereka itu amat sangat banyak, 3.000 menghadapi 200.000. Maka bergeraklah pasukan kaum muslimin. Mereka menuju lokasi musuh hingga sampai di satu tempat di dada Balqa yang bernama Masyarif. Kaum muslimin kemudian mendekat dan menarik diri ke satu tempat yang disebut dengan Mu'tah. Makanya disebut dengan perang Mu'tah. Di sana mereka kemudian membuat camp, mobilisasi untuk menghadapi orang-orang dari pasukan Romawi dan sekutunya. Nah, kemudian bertemulah dua pasukan ini dengan jumlah yang sangat tidak imbang, 3.000 menghadapi 200.000. Satu pertempuran yang sangat fantastis. Akan tapi kita akan melihat dan dunia juga menyaksikan bagaimana keberanian dari kaum muslimin ketika keimanan itu menjadi dasar, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan. Zaid bin Harithah yang merupakan orang kesayangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak angkat beliau, berperang dengan sangat gagah, sangat berani. Dan itu kemudian diakui. Dia berperang dan dikunjami oleh musuh-musuhnya. Akan tapi kemudian tetap dihadapi sehingga gugur sebagai syahid. Ketika Zaid bin Harithah gugur, maka sebagaimana yang sudah dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ja'far bin Abi Thalib yang menggantikan beliau memegang panji umat Islam, mengambil alih panji dan berperang. Dan gayanya itu memang sangat mengagumkan juga. Ketika kelelahan kemudian turun dari kudanya berperang lagi sehingga putus tangan kanannya. Ketika putus tangan kanannya, beliau pegang panji dengan tangan kirinya, disabet lagi oleh musuhnya, putus tangan kirinya. Kemudian didekat dengan kedua pundaknya dan kakinya, tapi kemudian akhirnya oleh musuhnya ditebas lagi. Makanya kemudian dikatakan bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib itu nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua sayap di surga, sehingga mendapatkan julukan At-Tayyar yang nanti akan terbang di surga, Dzul Junahaini yang mempunyai dua sayap. Dalam riwayat itu dikatakan bahwasanya luka yang ada pada Ja'far bin Abi Thalib itu sangat banyak. Satu riwayat menyatakan 60 tusukan. Satu riwayat yang lain 90 tusukan. Kita bisa bayangkan bagaimana peperangan yang terjadi. Kalau sampai 90 tusukan, 60 tusukan, ya memang sebagaimana yang menjadi jumlahnya antara 3 menghadapi 200, satu orang menghadapi sekitar 60 itu. Nah, setelah Ja'far terbunuh, maka Abdullah bin Rawahah mengambil alih panji. Beliau kemudian menunggang kuda
dan berusaha untuk turun. Saat itu ada kebimbangan juga, tapi kemudian dia katakan, inilah saat-saat yang memang saya tunggu. Oleh sepupunya ini diberikan daging, ayo makan dulu biar punya tenaga. Dimakan satu kali, satu dilempar, dan beliau maju ke medan peperangan, menerobos dan sampai juga terbunuh. Nah, ketika Abdullah bin Rawaha terbunuh, maka ada seorang dari Bani Ajlan yang bernama Sabit bin Al-Qam maju dan mengambil panji. Dia katakan, wahai kaum muslimin, ayo tunjuk salah satu di antara kalian sebagai panglima. Ada yang katakan, kamu saja. Enggak, saya enggak bisa. Karena memang pesan dari Rasulullah SAW itu kan hanya berhenti sampai Abdullah bin Rawaha. Zaid bin Harithah pemimpinnya. Kalau meninggal maka diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau meninggal juga maka diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Setelah itu selesai, tidak ada pesan lanjutan dari Rasulullah SAW. Yang sesungguhnya dalam isyarat itu ada ada isyarat juga dari Rasulullah SAW bahwa ini para pemimpinnya akan gugur gitu. Karena belum pernah Rasulullah SAW itu memberikan pesan yang seperti itu. Kalau yang satu gugur diganti ini, kalau gugur diganti lagi. Itu kan isyarat bahwasanya para pemimpinnya ini akan gugur. Cuma di awal tidak merasa bahwasanya itu adalah satu isyarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, karena tidak ada yang mau, kemudian mereka menunjuk Khalid bin Walid sebagai pemimpin. Jadi mereka memilih Khalid bin Walid karena memang Khalid bin Walid adalah salah satu ahli dalam strategi perang, dan kita ingat bahwa beliaulah juga yang dulu mengalahkan Rasulullah SAW pada perang Uhud, yang menjadi panglima berkudanya, yang kemudian menghancurkan pasukan yang ada di lereng Gunung Uhud karena kesalahan mereka sendiri. Maka kemudian Khalid bin Walid yang mengambil alih. Dan Khalid bin Walid memang adalah seorang petarung. Dia katakan bahwa pada saat itu dia menghabiskan 9 pedang. Jadi patah pedangnya, ngambil lagi pedang yang lain, dan yang tersisa itu yang sangat kuat, kata Khalid bin Walid, adalah satu pedang buatan Yaman. Ini menunjukkan bagaimana juga dahsyatnya peperangan. Sampai 9 pedang, patah pedang, ambil lagi, patah lagi, ambil lagi, sampai kemudian menghabiskan 9 pedang untuk menghadapi musuh. Jadi kata beliau, 9 pedang telah berkeping-keping di tanganku pada hari Mu'tah, dan hanya tersisa lempengan pedang buatan Yaman di tanganku. Dan Rasulullah SAW dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar duka ini kepada para sahabat bahwa Zaid telah meninggal dunia, terbunuh. Kemudian setelah itu diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib, diganti lagi oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha meninggal dunia. Setelah itu kata Rasulullah SAW, diambil oleh Saif min suyufillah, salah satu pedang Allah, dan Allah nanti akan memberikan kemenangan. Tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW siapa itu. Makanya kan Khalid bin Walid itu mendapatkan julukan Saifullah, pedang Allah, ya, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang ada di Madinah. Setelah Abdullah bin Rawaha meninggal dunia, maka panji itu diambil alih oleh Saifun min suyufillah, salah satu pedang Allah. Sahabat yang ada di Madinah tidak tahu siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, dan baru tahu ketika umat Islam itu sudah kembali.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, ketika Khalid bin Walid itu mengambil alih, dan pada waktu itu peperangan itu biasanya kalau sudah malam itu berhenti. Jadi kalau malam itu berhenti, besoknya subuh balik lagi. Jadi malam-malam itu memang waktu dulu itu udah istirahat, memulihkan tenaga. Besok pagi lanjutkan lagi itu kalau memang belum selesai. Nah, ketika sampai malam itu kemudian berhenti. Nah, disitulah kemudian Khalid bin Walid merancang strategi. Beliau juga berpikir, ini kita tidak bisa memaksakan diri untuk terus melawan pasukan yang begitu banyak ini. Ini sama saja mengorbankan umat Islam. Kita sudah menghadapinya sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Akan tapi kita tidak bisa kemudian untuk memaksakan diri dengan mengorbankan umat Islam. Ini namanya bunuh diri kalau terus. Maka beliau itu berusaha untuk mencari strategi bagaimana bisa melepaskan diri dari pasukan yang sangat banyak ini. Kalau pergi begitu saja mereka semua pasti akan mati gitu. Karena jumlah musuh sangat banyak. Maka Khalid bin Walid itu melakukan strategi, di antaranya adalah mengubah formasi pasukan. Jadi yang ada di barisan depan itu dipindah ke belakang, yang belakang dipindah ke depan, kemudian yang bagian sayap kanan dipindah ke sayap kiri, yang sayap kiri diubah ke kanan. Dan kemudian di malam harinya itu pasukan dari kaum muslimin itu berpencar, sehingga dari jauh kemudian musuhnya melihat bahwa ini kok kaum muslimin jumlahnya seperti ini semakin banyak. Jangan-jangan mereka itu mendapatkan bala bantuan dari pasukan dari Madinah. Dan kemudian keesokan harinya mereka juga mendapatkan bahwa ini wajahnya baru-baru semua ini, bukan yang kita hadapi kemarin. Dan mereka sudah merasakan bagaimana perlawanan dari kaum muslimin. Walaupun jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan mereka, akan tapi semangat mereka itu sangat membara. Dan mereka sudah merasakan bahwa jumlah yang terbunuh dari mereka itu banyak itu. Walaupun jumlah mereka itu banyak, akan tapi jumlah yang terbunuh dari mereka itu banyak pada hari yang pertama. Dan sekarang yang kedua mereka melihat, wah ini baru-baru semua, ini tenaga baru. Jadi sudah terkena mental, nantinya mereka kemudian terserang. Ini kita menghadapi pasukan baru lagi. Kemarin saja kita menghadapi orang-orang yang sangat gagah berani. Ini ada tambahan lagi. Takut juga. Apalagi kemudian oleh Khalid bin Walid ditambah lagi dengan strategi. Bagian belakang itu kudanya dipacu tapi tetap di tempat, sehingga setelah itu menerbangkan debu. Mereka kemudian melihat, itu ada lagi tambahan. Padahal itu hanya untuk menerbangkan debu. Jadi perang mental. Pasukan musuh melihat, wah itu ada tambahan lagi. Ini saja sudah wajah-wajah baru. Itu masih dari belakang sepertinya ada tambahan. Maka mereka berunding, ini pasukan musuh ada tambahan. Ya kita lihat. Nah, mereka terus berperang. Sambil sedikit demi sedikit Khalid bin Walid memerintahkan kaum muslimin untuk terus mundur. Nah, anehnya pasukan musuh yang banyak itu takut untuk mengejar. Mereka berpikir ini strategi dari kaum muslimin, ingin menjebak kita ini. Padahal sesungguhnya mereka mundur itu. Tapi karena melihat bahwa
pasukannya ini baru dan sepertinya juga sudah ada pasukan tambahan dari mengepulnya debu, maka mereka khawatir ini jangan-jangan kita mau dijebak ini dengan adanya pasukan yang baru, kita nanti dikepung mati kita ini. Sehingga mereka katakan sudah tidak usah dikejar, ini adalah strategi mereka, jebakan mereka, kita jangan masuk jebakan mereka, kalau tidak nanti kita akan mati. Padahal jumlah mereka itu kan banyak, itu takut dengan jumlah yang sedikit. Dan dari situ kemudian kaum muslimin pulang dengan selamat. Dan di dalam hal ini kemudian jumlah dari kaum muslimin itu dikatakan sedikit, itu dikatakan hanya sekitar 12 orang yang gugur sebagai yang syahid. Sementara dari pasukan Romawi jumlahnya itu sangat banyak yang meninggal dunia. Tidak dikatakan berapa kan, tapi jumlah sangat banyak. Karena pertempuran di hari pertama itu memang sangat dahsyat, dan di situ kemudian kaum muslimin menampakkan keberaniannya. Nah, perang Mu'tah ini menjadi satu perang yang disaksikan oleh dunia. Jadi orang-orang yang ada pada masa itu sangat tercengang melihat bagaimana kaum muslimin yang jumlahnya hanya 3.000 berhasil menghadapi pasukan Romawi dan sekutunya dengan jumlah 200.000, dan mereka bisa dikatakan memperoleh kemenangan. Walaupun mereka tidak menuntaskan pertempuran, akan tapi jumlah yang meninggal dari mereka hanya 12 orang, sementara jumlah dari pasukan Romawi yang meninggal itu sangat banyak. Dan itu kemudian membuat banyak mata kagum, termasuk kabilah-kabilah Arab yang selama ini banyak menentang Rasulullah SAW, kemudian menyadari ini adalah satu pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dari situ kemudian juga banyak dari kaum yang selama ini tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman, karena mereka melihat bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebetulnya memang benar. Melihat juga kekaguman bagaimana pasukan muslim ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa 3.000 menghadapi 200.000 dan mereka pulang dengan selamat? Jumlah yang meninggal itu hanya 12. Sementara musuhnya jumlah yang meninggal itu sangat banyak, padahal jumlahnya sangat tidak berimbang. Hadirin jamaah rahimahullah. Jadi memang ketika keimanan sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Qur'an, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini perang Mu'tah, satu perang yang sangat dahsyat. Bahkan dikatakan satu perang yang sangat hebat yang dihadapi oleh kaum muslimin pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti juga ada lanjutan bersama dengan pasukan Romawi dengan jumlah yang banyak juga yang nanti dimenangkan oleh kaum muslimin. Hadirin jamaah rahimahullah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan juga membuat kita semangat di dalam melaksanakan ibadah. Kita mengambil semangat dari mereka, bagaimana mereka itu tetap berpegang teguh pada agama, bagaimana mereka itu tetap menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.